Ya, kalau ada anak-anak kecelakaan, kamu nih biang kerokmu, lidahmu itu dorong mereka ke tengah jalan. Selamat malam Mystery Seekers. Malam ini gue Erik. Kita kembali ke satu tempat yang sangat menyeramkan di Jakarta. Mungkin kalian sudah familiar dengan di mana kita berdiri pada malam hari ini. Tempat di belakang kita menyimpan jutaan misteri yang selalu menarik untuk dianalisa. Malam ini gue nggak sendiri. Di sebelah kanan gue sudah ada Nyai Kanjeng Ratu Aura. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabarnya? Baik Mas Erik, alhamdulillah baik. Mas Erik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga Bunda. Jadi Mystery Seekers, kenapa kita kembali lagi ke tempat ini? Karena malam hari ini kita mempunyai sesuatu informasi yang belum pernah dikeluarkan dari tempat ini. Tapi kalian pasti penasaran, sosok Nyai Kanjeng Ratu Aura ini siapa dan apa kemampuan yang beliau bisa sematkan di penelusuran kita pada malam hari ini. Langsung aja kita tanya ke Nyai. Nyai, Nyai ini kan seorang praktisi supranatural. Iya. Boleh sedikit cerita kemampuan Nyai yang kira-kira akan membantu kita nih, tim dari Kabar Misteri, untuk menyibak apa yang terjadi di tempat ini, Nyai. Oke, baik Mas Erik, dari awal kita mulai masuk tadi ya, itu di depan itu kita sudah disambut sama sosok ular yang sangat besar. Oke. Kalau dilihat itu kepalanya seperti ada dua, tapi sebenarnya satu ular yang sangat besar, dan dialah yang paling tua yang ada di lokasi ini. Oke. Ya. Jadi kalau dilihat dengan mata batin, ini lokasinya terselubung kabut. Ini sebenarnya kabut aura negatif. Supaya apa? Supaya orang-orang tuh sebenarnya tidak mendekat ke lokasi ini. Itu yang dibangun, atau image yang dibangun oleh makhluk-makhluk di sini agar lokasi mereka tuh steril dari gangguan manusia. Tapi tempat ini pasti akan mengundang manusia, ini kan kepo, penasaran ya. Betul. Nah, aura-aura negatif yang ada di lokasi ini kalau kena ke kita itu jatuhnya apes. Makanya kalau ada anak muda, oh ini ada tempat gelap ya, terus dipakai untuk pacaran ya, jangan, jatuhnya nanti apes. Apes pasti di situ Apes ya. pulang itu nanti bisa putus, bisa celaka, bisa sakit dan lain sebagainya. Oke. Dan juga yang kalau informasi yang saya dapat, Nyai, bahwa Nyai juga memiliki kemampuan untuk retrokognisi, atau itu seperti residual energi yang dianalisa ya, Nyai. Iya. Jadi yang Nyai lihat, keberadaan ular ini dulunya itu berasal dari sungai kecil yang ada dekat sini. Oke. Jadi kalau kita lihat ada sungai besar, itu sudah 2 kali dirombak. Oke, ada dekat sini ada. Ya, ini 2 kali dirombak. Dulunya itu ratusan tahun lalu itu sangat kecil, tapi memang sungai alami, bukan sungai yang buatan. Kemudian dirombak sama pemerintah Hindia Belanda, itu dia masih welcome. Kedua kali dirombak oleh pemerintah yang sekarang, itu beliaunya sudah merasa terganggu sekali sebenarnya. Jadi lokasi ini satu-satunya lokasi steril tempat beliau yang masih merasa ini daerah kekuasaan saya. Kayak gitu. Mystery Seekers, jadi sebentar lagi kita akan melakukan penelusuran bersama-sama dulu ke dalam, dan kita lihat ada cerita apa yang bisa disingkap oleh Nyai yang ada bersama kita malam hari ini. Dan gak cuman Nyai yang ada sama kita malam hari ini, ada juga Dika, ghost photographer, yang ya akan menjadi tugasnya Dika malam hari ini untuk coba mendapatkan bukti visual dari apa yang Nyai akan ceritakan di dalam nanti. Jadi itu misi lu, Dika, untuk malam hari ini. Siap. Semua kita bisa dapat sesuatu ya. Oke. Mystery Seekers, tunggu apa lagi? Ayo kita sama-sama menelusuri ke belakang. Tetap bersama Kabar Misteri, karena kami mengungkap fakta yang tak kasat mata.
Kalideres, Jakarta Barat. Mystery Seekers. Pada episode ini kami kembali ke lokasi terbengkalai yang memiliki reputasi dan level keangkeran nomor 1 di wilayah ibu kota. Kendati tempat ini tak jauh dari hiruk-pikuk masyarakat kota di barat Jakarta, namun ternyata bangunan bekas kantor dan perumahan karyawan terbengkalai ini menyimpan berjuta misteri dari berbagai jenis bangsa jin dan jiwa-jiwa terperangkap. Lokasi ini terdiri dari bangunan horor bekas kantor setinggi 3 lantai, di mana lantai paling dasar berada di bawah tanah yang bertahun-tahun tergenang air dan steril dari manusia. Sementara di halaman depan bangunan ini juga terdapat pelataran yang dipayungi 2 pohon beringin kembar berusia ratusan tahun dan juga beberapa bangunan rumah yang dahulunya menjadi kediaman para karyawan saat kantor ini masih beroperasi. Terus terang Nyai kaget juga, ternyata di Jakarta, di kota besar, ada tempat dengan keanekaragaman gaib yang berbeda. Nah di sini ini daerahnya aura negatifnya tuh kental. Jadi kalau dilihat dengan mata batin tuh kabut semua nih Mas. Ini kabut. Tadi kan Mas Kiki juga ada foto-foto yang ada kabutnya ya. Itu kabut memang, kabut semua. Jadi ini tempat sudah lama kosong. Kenapa tidak dibangun-bangun? Padahal kan lumayan strategis nih. Kenapa dia kok masih kayak gini? Karena mereka ini salah satunya yang jaga ular besar. Ular besar itu sudah sejak zaman, sudah lama sekali. Itu sudah ratusan tahun. Bahkan dia tadi ngasih tahu ke Nyai, sungai dulu itu kecil sekali. Kemudian di tahun 1600-700 itu sudah dipugar lagi. Sama tadi Nyai lihat siluet orang-orang dengan rambut kuning, berarti kan bangsa Belanda ya, penjajah Belanda saat itu. Dia masih tidak masalah. Tapi ketika itu mulai pembangunan disambungkan dengan kali lain, dari kali sini, itu dia mulai tersinggung. Mulailah dia memakan korban si ular ini. Tak pernah ada rasa terbiasa dan hilangnya rasa ngeri saat menginjakan kaki di lokasi ini. Kendati beberapa kali sudah kami mengabarkan betapa misteriusnya lokasi ini. Kabar misteri teranyar yang kami dapatkan dari petugas jaga lokasi ini membuat kami berpikir 2 kali untuk melanjutkan pembuktian malam itu. Bertugas di tempat ini kurang lebih hampir 1 tahun. Ya ada juga sih kejanggalan-kejanggalan yang ada di daerah sini sekitarnya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu lah. Kawan jaga saya waktu jaga malam sekitar pukul 11 malam. Malam Selasa, ya dia melihat ular lewat. Ularnya itu besar, seperti pohon kelapa lah. Cuma lewatnya itu lurus, nggak seperti binatang lainnya yang agak lenggak-lenggok gitu. Dan ada juga kejadian yang lain menyangkut orang luar. Waktu itu pos ini belum dijaga, masih dijaga di depan lah sama keamanan. Nah sekitar pagar, di tengah pagar ini, pagar apa, oren, itu ular juga besar di tengah-tengah. Setelah dia ke depan minta tolong sama keamanan, balik lagi bersama keamanan, ularnya udah nggak ada. Oke, jadi Nyai, Dika, kita telusurin bagian depan dulu karena penasaran. Tadinya sempat bilang di daerah sini ada sesuatu. Iya. Jadi kita akan coba untuk Nyai dengan kemampuannya dan kita coba untuk dapetin bukti audio visualnya juga Nyai. Iya. Ya, jadi sambil jalan sambil kita detect juga lewat teknologi yang kita punya. Oke, silakan. Kita lewat sini berarti ya.
Tadi dari belakangnya sempat bilang ada pohon besar kayak gitu. Kemungkinan besar yang di sini berarti. Ini ada perempuan yang pindah ke sini. Perempuan yang pindah? Perempuan, tapi dia bukan kuntilanak ya. Oke. Kalau kuntilanak sudah terlalu biasa. Tapi kenapa nenek ini agak di dekatnya ya? Nenek yang sudah lama ada di sini, ada di dekat perempuan itu? Nenek ini bukan. Beda, ini beda jenis. Beda? Ini yang tadi Nyai bilang pendatang itu atau? Ini pendatang. Pendatang? Ini nggak muda-muda. Dan sadar nggak sih? Kenapa ada di sini? Kenapa yang jaga ada di sini? Ini ada nenek di sini. Sosoknya rambutnya putih. Ini dia yang jaga? Dia ada di sini.